Instagram baru aja ngupdate beberapa perubahan yang sangat krusial dan cukup fatal menurut gua, karena ini akan berdampak pada identitas Instagramnya itu sendiri. Instagram kali ini membuat beberapa perubahan pada tampilan di platformnya yang sangat berpengaruh pada hampir semua usernya, terutama pekerja profesional yang udah lama membangun dan mendesain segala halnya di profil Instagramnya. Sebenarnya dari dulu udah banyak update atau perubahan yang dilakukan Instagram, tapi untuk update-nya kali ini menurut gue cukup fatal, yaitu mengganti rasio tampilan feed di profile dari yang awalnya square 1:1 menjadi portrait. Jelas ini dampaknya besar dan bisa dibilang merusak apa yang udah bagus sebelumnya. Orang-orang pun banyak yang protes karena hal ini berdampak pada tampilan profil mereka atau pekerjaan mereka juga. Kita yang ngeliat profil orang jadi berantakan, nggak enak dilihat, dan kita juga yang membangun, mendesain profil Instagram kita sendiri malah jadi berantakan. Karena nggak ada yang salah juga dari sebelumnya dan nggak ada yang perlu diubah atau diotak-atik di sini. Ini udah jadi identitas Instagram dari dulu, atau mungkin tinggal ini identitas Instagram yang masih bertahan sampai saat ini, yaitu tampilan square-nya sesuai dengan tampilan logonya. Orang-orang dari seluruh dunia banyak yang protes, langsung komen di akun Instagram officialnya dan juga komplain ke CEO Instagram saat ini, yaitu Mosseri. Kemudian CEO Instagram atau Mosseri yang bertanggung jawab atas hal ini menanggapi langsung komplain dari para user di Instastory akun pribadinya lewat Q&A. We're rolling out a rectangle grid on profile over the weekend. I know some of you really like your squares, and square photos are sort of the heritage of Instagram, but at this point, most of what's uploaded, both photos and videos, are vertical in their orientation, so portrait versus landscape or square. And it just is a bummer to overly crop them. So I know it's a change, I know it's a bit of a pain, but I think it's a transitional pain. I think people will, over the long run, be excited that more of their photos and more of their videos are actually visible as intended in the profile as opposed to aggressively cropped. I get a lot of this kind of criticism, so I just wanted to speak to one of them. I get that when we change Instagram, it can be frustrating. You use it a bunch, you get used to how it works, you optimize your flows for it, and then it changes on you all of a sudden, and it's just a pain in the ass. But try to remember that for us, that we know that the world is changing really quickly around us. And we also know that if we don't evolve with it, that we're going to become irrelevant. Orang-orang jelas banyak yang protes, bahkan sampai bilang si Mosseri ini mau ngehancurin Instagram. Dan dari pernyataannya ini ada 3 poin utama yang gue tangkap. Salah satu alasannya karena kebanyakan postingan yang ada di Instagram sekarang rasionya portrait dan ngerasa disayangkan kalau kena crop berlebihan di feed Instagram. Kemudian dia bilang ini adalah transisi yang memang sulit diterapkan, tapi ini dilakukan supaya kedepannya Instagram bisa tetap relevan. Oke, gue mau nanggepin sedikit dulu dari pernyataan si Mosseri ini. Yang pertama, kebanyakan postingan yang ada di Instagram rasionya portrait. Ya karena memang algoritma sekarang yang bilang kalau postingan portrait bisa dapetin reach yang lebih baik, karena rasio portrait bakal dapetin atensi lebih ketika muncul di feed home yang lebih memenuhi layar daripada rasio square. Dan ini juga bukan berarti gak ada lagi yang ngepost square atau landscape. Postingan carousel pun sekarang masih banyak yang menggunakan rasio square. Kedua, sangat disayangkan kalau kena crop berlebihan. Pak, kita sebagai pengguna ataupun desainer juga udah tahu bakal ke crop di tampilan feed profile dan itu gak masalah. Makanya kita bikin safe zone, area yang bakal terlihat di tampilan square feednya, dan tahu area yang bakal kena crop. Biasanya orang yang bikin postingan potret tampilan 4:5 pun cuma ngejadiin space tambahannya itu white space atau tempat logo, branding, dan judul kontennya aja. Kalaupun fotografi atau ilustrasi, mereka juga sama, udah nentuin safe zone-nya di tengah. Ketiga, katanya ini adalah transisi yang memang sulit diterapkan, tapi ini dilakukan supaya kedepannya bisa tetap relevan. Tapi kalau menurut gue ini lebih ke kayak menghancurkan identitas Instagram supaya kedepannya jadi kayak TikTok, bisa mendominasi TikTok atau ya malah akan kalah dengan platform sosial media lain. Udah gitu tampilan potret di feednya pun bukan 4:5 atau 9:16, tapi masih kepotong lagi karena rasionya 3:4. Walaupun katanya ada fitur supaya tampilan post square di feednya ini gak kepotong, caranya ditambahin border hitam atau putih yang mana itu harus diatur juga satu-satu. Tapi ya siapa juga yang mau kayak gitu, jelek. Ada gap kosongnya yang jadi bikin tambah panjang untuk nge-scroll postingan ke bawahnya. Hal ini mungkin gak terlalu berpengaruh untuk orang yang upload fotografi, ilustrasi, atau bahkan cuma reels. Tapi hal ini berdampak besar untuk agensi-agensi, studio, atau desainer yang udah membangun dan mendesain portofolionya di Instagram. Kemudian orang-orang atau agensi yang udah bikin stok konten dengan desain yang akan terlihat rapi di feednya malah jadi bakal berantakan.
dan banyak lagi yang terdampak, karena ini bukan hal kecil atau sepele. Square, selain itu menjadi identitas Instagram, Square itu adalah rasio paling stabil di tengah portrait ataupun landscape. Sebelumnya, kita bisa pilih 3 ukuran rasio pose Instagram, yaitu Square 1:1, 1080 pixel x 1080 pixel, Portrait 4:5, 1080 pixel x 1350 pixel, dan Landscape 16:9, 1080 pixel x 1920 pixel. Yang mana safe zone dari semuanya ada di tengah, seimbang berbentuk square untuk di tampilan feed. Kita sebagai user bisa mendesain untuk menetapkan objek utamanya di tengah yang nanti akan tampil di feed profilnya tanpa ada masalah dengan sedikit bagian yang bakal kena crop. Sementara kalau tampilannya portrait kayak gini, untuk postingan square malah bakal ke zoom dan ke crop kayak gini. Kemudian postingan portrait 4:5 pun masih ada sedikit bagian yang ke crop di sampingnya, apalagi postingan landscape yang bakal di zoom dan di crop parah. Ini malah jadi susah nentuin central safe zone-nya, dan area safe zone-nya juga jadi lebih sempit. Sementara si Mosseri itu tadi bilang, merasa sangat disayangkan kalau kena crop berlebihan di feed Instagram. ya ini malah jadi lebih parah lah. Selain itu juga ada perubahan di bagian profilnya, layout nama, jumlah post, followers, dan following-nya jadi rata atau ngedempet ke kiri ke area profile picture-nya. Kan aneh, gue sebagai desainer pun ngeliatnya jelek. Padahal masih ada space kosong, tapi malah didempet ke profile pic. Malah jadi ngehapus white space atau jarak antar tiap objeknya. Lagi-lagi, ini perubahan nggak perlu yang sebelumnya padahal nggak ada masalah. Tiba-tiba inisiatif, malah dibuat berantakan. Ini Instagram memang udah kacau kelihatannya. Akun Instagram officialnya sendiri aja kelihatan berantakan. Isinya cuma reels dengan thumbnail random acak-acakan. Bahkan highlight story-nya pun nggak dirapihin pakai thumbnail yang lebih proper dan profesional. Kalah sama brand-brand ataupun kreator yang ngedesain seluruh elemen di tampilan profilnya. Dari awal, Instagram ini adalah photo sharing platform. Cuma bisa sharing foto dan tampilan feed-nya square sesuai identitas dan logonya yang berbentuk square. Kemudian berkembang jadi bisa upload video durasi maksimal 15 detik, terus naik lagi jadi 30 detik sampai 60 detik sebelum adanya reels. Kemudian ditambahin juga pilihan rasio post Instagramnya, yaitu portrait, landscape, dan square. Tapi untuk feed di profile, tampilannya tetap square. Mau post portrait atau landscape, safe zone yang bakal ditampilin bentuknya square di tengah. Selain itu, Instagram juga udah banyak bikin inovasi-inovasi baru di fitur-fiturnya, seperti guide, filter, dan lain-lain. Ada yang lanjut, ada juga yang udah dihilangkan, kayak guide. Lalu beradaptasi, ya karena takut kalah saing atau ketinggalan, akhirnya ngikutin TikTok dengan bikin format baru yaitu Reels. Semua post video sebelumnya berubah jadi Reels. Dulu Reels pun sempat jadi kontroversi, tapi nggak terlalu bermasalah karena ini fitur baru yang ditambahkan. Cuma mindahin post video jadi ke tab Reels, yang ini lumayan bagus juga karena jadi lebih terkategori. Dan kemudian juga Reels ternyata berhasil sampai sekarang. Kemudian sekarang mengubah tampilan feed-nya dengan alasan mengikuti perkembangan dan beradaptasi supaya bisa tetap relevan ke depannya. Kalau mengubah juga tampilan feed yang awalnya square jadi portrait, di mana lagi identitas square dari Instagram yang selama ini dibangun. Kalau gitu sekalian aja ubah tuh logo jadi portrait, karena ya dari mana lagi square-nya. Walaupun masih bisa upload rasio 1:1 square, kalau tampilannya portrait, semua orang mau nggak mau ya harus bikin postingan portrait supaya nggak kepotong di tampilan feed-nya. Dan ujung-ujungnya bisa-bisa semua orang udah nggak lagi bikin postingan square. Makanya udah ubah aja tuh logonya sekalian. Dan ini bisa aja malah jadi kehancuran Instagram menurut gua, karena identitas aslinya atau ciri khasnya jadi terhapus. Tinggal entar tunggu aja ada platform lain atau platform baru yang ngehadirin fitur-fitur sederhana Instagram yang dulu, yang mungkin jadi bisa ngambil identitas Instagram yang sebenarnya.